Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saya Pastor Demeli Kueso di channel SMTV. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan tema kuasai diri. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang terambil di dalam surat Petrus pertama pada ayat 7 sampai pada ayat yang ke-11. Dengan judul perikop di atas hidup orang Kristen. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diperkirakan Rasul Petrus menulis kitab ini untuk jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada tahun 65 Masehi. Dan Bapak Ibu kalau melihat daerah-daerah Asia Kecil ini sangat sedikit dijelaskan tentang Rasul Petrus. Tetapi ini Petrus menulis kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Siapakah jemaat-jemaat di Asia Kecil yang Rasul Petrus tujukan? Mari kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, saudara, di sini dikatakan dari Pontus, Galatia, saya yakin kita sudah tahu, Kapadokia dan Asia Kecil. Nah, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ini peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Ya. Nah, ayat 5 dikatakan pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kurung langit. Ketika turunnya bunyi itu berkerumunlah orang banyak, maka orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 tadi katakan di sana orang Galilea. Nah, saudara, yang dimaksud Galilea siapa? Adalah rasul-rasul. Ya, mereka adalah yang menantikan janji Bapa. Mereka dari Galilea kemana? Ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa dicurahkan, di mana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Nah, ayat 8 dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 9, kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia. Ya, Pontus masuk, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene yang pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Jadi ternyata Rasul Petrus menulis kitab ini kepada jemaat-jemaat di Asia yang pada waktu itu keberadaan Petrus ada di Roma. Tahun 65 Masehi ia menuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Siapa? Pada waktu sesudah gereja Tuhan Rasul-Rasul menantikan janji Bapa, mereka dipenuhi dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Terus mereka memberitakan Injil. Orang-orang Pontus, orang Kapadokia ini, mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pada waktu Rasul Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Sehingga 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pastikan surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Petrus ketika ia berkhotbah di Serambi Salomo sesudah pencurahan Roh Kudus atau janji Bapa digenapi. Nah, kembali ke dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-11. Tentunya tidak dijelaskan dalam surat ini. Pasti Rasul Paulus sebagai sahabat dari Petrus mendapatkan informasi tentang keadaan-keadaan jemaat-jemaat yang pernah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam surat ini, khusus ayat 7 sampai ayat 11 ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, di Kapadokia dan Pontus dan Galatia, bahwa Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk mereka mempersiapkan diri menghadapi satu penderitaan yang sangat-sangat sukar. Karena itu Rasul Petrus mengajak agar jemaat-jemaat di Asia Kecil, secara khusus Kapadokia, Pontus dan Galatia yang ada di Asia Kecil, mereka harus menguasai diri. Nah, seberapa penting penguasaan diri? Nah, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 23 dia dikatakan penguasaan diri. Seringkali ini tidak dibahas. Ternyata penguasaan diri adalah karakter Allah yang ada di dalam Kristus dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, mengapa kita harus menguasai diri? Di ayat 1 tadi katakan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kita tahu semua bahwa Yesus akan datang. Amin. Tetapi kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Nah, kita akan merasa bahwa kedatangan waktu Tuhan itu dekat apabila kita menghubungkan kehidupan kita dengan waktu kedatangan Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu hari ini dapat mengetahui kapan Bapak Ibu menghadap kepada Sang Pemilik kehidupan? Artinya kematian itu datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu
ajakan ayat firman Tuhan ini persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sejarah bahwa Yesus akan datang. Nubuatan, ajaran Yesus juga mengatakan bahwa ia akan datang. Di dalam Yohanes 16. Bahwa ia akan datang menjemput kita. Yohanes pasal 14. Nah, seberapa penting karakter menguasai diri ini? Di dalam ayat 7 dikatakan, penguasaan diri itu akan membawa kita kepada ketenangan. Sama-sama bilang tenang. Ketika kita menguasai diri, artinya bahwa kita mampu mengendalikan diri kita. Menguasai diri artinya kita mampu mengendalikan diri dari setiap godaan, dari setiap pengaruh, dari setiap intimidasi iblis di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada panggilan dan rencana Allah yang mulia, yang betapa mulia, betapa hebat dan dahsyat untuk kehidupan kita yang kekal. Penguasaan diri akan membawa kita kepada satu ketenangan. Artinya keadaan boleh goncang, situasi boleh goncang, situasi boleh berubah. Tapi percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah Tuhan rubah. Rencananya tetap sama dulu hari ini sampai selama-lamanya. Nah, ketika saya dan saudara menguasai diri, maka saya dan saudara bisa tenang dan menyimpulkan segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan terjadi baik di masa pandemi ini, bahwa Tuhan punya maksud untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang percaya. Saya catat di sini ada beberapa hal ketika saya dan saudara menguasai diri. Yang pertama, di ayat 7b dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Untuk menguasai diri, supaya kita berdoa, supaya kita dapat berdoa. Karena tanpa penguasaan diri, tidak akan ada ketenangan. Justru ada ketenangan itulah kita dapat berdoa. Kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Untuk orang-orang percaya di bumi. Untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Dan doa itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Seringkali orang Kristen menjadikan doa di saat hanya dia dalam persoalan, hanya dia dalam pergumulan, hanya pada waktu ada badai. Saudara ingat waktu kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertolak dari Danau Galilea, lalu mengamuklah angin tofan yang dahsyat, lalu air danau itu mengemburu masuk ke dalam perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Lalu Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Lalu semua murid-murid berteriak, "Guru, mengapa engkau tidur dan meninggalkan kami? Kami dalam bahaya." Seringkali kita dalam bahaya, baru kita berteriak Tuhan, baru kita berdoa, baru kita berseru. Tahukah saudara bahwa doa itu adalah saya dan saudara berbicara kepada Tuhan? Jadi kalau saya dan saudara adalah anak, berarti kita harus seorang anak, harus komunikatif dengan Bapa. Kita harus membangun sebuah komunikasi kita dengan Bapa di surga. Karena itu saudara-saudaraku, pentingnya menguasai diri supaya saya dan saudara dapat berdoa. Sebab kita tidak tahu kapan masa kesukaran itu datang, kapan penderitaan yang dahsyat akan datang. Bersiaplah dan berdoalah supaya kapanpun Tuhan datang, saya dan saudara sudah siap untuk dijemput oleh Tuhan Yesus untuk tinggal bersama di dalam kerajaannya yang kekal. Yang kedua dikatakan
Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tidak hanya doa ketika kita menguasai diri, tetapi orang yang menguasai diri, ia dapat mengasihi sesama, mengasihi semua orang, mengasihi musuh-musuh. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat terakhir dikatakan, jika engkau tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Seringkali kita mengukur kasih itu dengan cara memberi. Yang di ayat 8 ini dikatakan bahwa kita dapat mengasihi, ini kasih agape. Pemberian bukanlah kasih agape. Kasih agape itu ukurannya nyawa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata dunia, kasih agape itu sifatnya universal. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk orang percaya, bukan untuk orang Kristen, tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk seluruh dosa umat manusia. Karena itu, mengasihi sesama tanpa harus saudara melihat bobroknya dia, tanpa harus saudara melihat kekurangannya, kesalahannya, tapi itulah kasih agape. Kasih Bapa, kasih agape dapat menutupi segala banyak dosa. Dengan saya dan saudara menguasai diri, maka kita dapat mengasihi seluruh atau semua orang yang kita jumpai. Yang ketiga, mengapa kita harus menguasai diri? Dan seberapa penting menguasai diri itu? Ayat 9. Berilah tumpangan seorang ke yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Menolong orang lain dengan syukur kepada Allah. Bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara menolong orang lain, memberkati orang lain, itu artinya bahwa saudara diberi kesempatan untuk bisa memberkati orang lain, menolong orang lain. Karena itu saudara, ketika saudara memberkati orang, saudara nggak perlu harus mencari tahu dia mau ngapain berkat saya, dia mau ngapain uang saya, dia ngapain harta saya. Saudara cukup memberi dan percaya bahwa pada waktu saudara memberi, tahukah saudara bahwa saudara sedang memenuhi hukum Kristus, yaitu saudara menabur, pasti juga saudara menuai. Orang yang menuai, dia pulang membawa berkat dan sorak-sorai. Percaya bahwa ketika saudara memberi, menolong orang dengan syukur, tanpa ada sungut-sungut, tanpa harus mencari tahu kesalahannya, tanpa mencari tahu apa yang harus dia lakukan, saudara cukup memberi dengan syukur bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, muliakanlah itu. Karena itu dalam ayat 11, di dalam ayat 11 dikatakan, jika seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maaf, ayat 11 supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Muliakan Tuhan gak harus orientasinya di mimbar, melayani. Tetapi apa yang saudara miliki, saudara beri pertolongan kepada orang lain. Tahukah saudara bahwa saudara sedang memuliakan Bapa di sorga? Nah, ayat 10 dikatakan, yang terakhir, ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus
yang baik dari kasih karunia Allah. Jika seorang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Melayanilah sesuai karunia yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Jangan paksakan diri kita jadi seperti Pastor Benny Hinn, seperti Billy Graham, seperti Pastor Andi, seperti Pastor Niko Nyotoharjo. Kita nggak perlu memaksakan diri, karena yang memberikan karunia itu Allah. Jadi kalau kita dikaruniakan hikmat perkataan, kebijaksanaan, menyembuhkan, semua itu cuma satu tujuan: memuliakan Bapa di sorga di dalam Kristus. Dan karunia yang saudara Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu anugerah, itu cuma-cuma. Kuasanya dahsyat, dia berikan cuma-cuma, agar kita juga memberikan kepada orang dengan cuma-cuma. Jika saudara memberikan kepada orang dengan cuma-cuma, saudara melayani sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan dengan setia, maka saudara juga menerima berkat seperti apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Sebagai seorang gembala, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, untuk memuliakan Bapa di surga, supaya semua kita didapatinya tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Demikian pesan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.